bahwasanya aku hidup untuk menghambakan diri kepada Allah. Sudah orang meninggal setiap hari kita lihat. Kalau masih belum mau menghambakan diri siapa? Mengurus mau-maunya kita terus, mau ini, terus mau. Lihat dapur, mau dapur, lihat gedung, mau gedung, lihat mobil, mau mobil. Nah, sampai sini. Sikit ini dunia memang untuk mau menipu kita supaya tidak kelihatan jalan yang tadi itu. Kalau sudah ketemu jalan yang tadi itu, dunia mau nutup kita jalan itu. Dan terus lihat jalan tadi. Aku diciptakan untuk apa? Pikirkan terus. Ini pikiran seperti ini lebih baik daripada ibadah 1000 tahun dulu. Memikirkan supaya dia bisa dekat sama Allah. Pikirkan. Waktunya kita sekarang berpikir di dunia ini, bukan nanti mau mati baru kita mikir. Di dunia inilah tempat kita berpikir dan berpikir. Jangan sampai dunia dan kejadian dunia dan hawa nafsu kemauan kita ini menjadikan satu mimpi tidur kita hingga kita lupa dengan akhirat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna ma anzalallah fi Ramadan min al-yumni wal barakah, la tamannau haulan kamilan." Kalau mereka tahu apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan, dari pertolongan, dari kebaikan dan keberkahan, mereka berharap di 1 tahun ini. Jangan sampai pertolongan ini tidak nyampe sama kita. Ini bulan sudah penuh berkah. Hidup kalau sudah berkah senang kita. Tidak ada lagi sudah. Jangan kita mikir ini minta berkahnya. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nabi Muhammad setiap berhadapan sama rezeki, yang mintanya minta berkah ini rezeki. Minta berkah semuanya. Melihat anak, minta dari anak yang berkah. Melihat nasib keluarga, ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami jadi barokah ya Rabb. Hadir majlis sekarang, minta ya Allah, ini bulan penuh berkah ya Rabb, berikan kami berkah ini. Supaya nasib keluarga kita ini berubah semuanya. Kehidupan kita berubah. Kehidupan yang barokah. Nah, benar jalan hidup kita ini. Karena hidup kita sudah barokah. Ini bulan mau ngambil barang itu di bulan ini ya Allah. Susah tadi dapat, pasti dapat kita. Kalau di bulan-bulan lain nyari dulu kita. Nah, mau ketemu berkahnya. Kalau di bulan Ramadan dipenuhi barokah. Gelarannya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah ini. Sehingga disunnahkan, bukan disunnahkan, diamalkan oleh para solihin. Sehingga menjadi sesuatu yang sunnah. Kalau bertemu kita sesama muslim, salaman Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak, Syahrul Mubarak. Ingatkan, ini bulan penuh keberkahan. Dengan salaman menyebut Syahrul Mubarak, mudah-mudahan saling memaafi, saling senang, saling membawa keberkahan dan lain-lainnya. Kalau tidak dapat ini berkah, rugi benar-benar. Orang Majusi, saya sampai berkali-kali saya ceritakan ini. Seorang Majusi, disebutkan kitab Nuzhatul Majalis. Majusi ini nyembah api. Ini secara ilmu orang nyembah api tidak mungkin masuk surga. Tapi ini Majusi, dikarenakan dia menegur anaknya ini makan di pinggir jalan. Umat Islam lagi puasa, dia makan di pinggir jalan. Ditegurnya, wahai anakku, apakah kau tidak tahu ini bulan yang umat Nabi Muhammad, bulan yang penuh kemuliaan? Muliakan bulan ini. Jangan kau makan di depan umat Nabi Muhammad. Jangan kau makan di jalanan. Muliakan bulan ini. Kalau bisa tinggalkan makanan, karena kita memuliakan bulan umat Nabi Muhammad. Tidak lama meninggal dunia. Orang meninggal dunia. Pas meninggal apa yang terjadi? Tetangganya yang melihat dia marah-marah itu melihat ini orang lagi di surga. No, menikmati. Wahai tetanggaku, kenapa kau bisa masuk surga? Dia bilang, engkau ini Majusi, tapi engkau bisa mendapatkan rahmat Allah. Dia bilang senyum. Wahai tetanggaku, aku ini bukan orang Majusi. Aku ini Muslim, mukmin.
Mungkin kau heran aku bisa masuk surga. Memang surga ini tidak bisa disentuh oleh orang yang menyekutukan Allah. Tapi aku Muslim. Sebelum aku meninggal dunia, aku menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau sebut la ilaha illallah. Dari su'ul khotimah berubah menjadi husnul khotimah. Dari orang yang celaka yang tidak akan mencium bau surga jadi orang ahli surga. Apa sebab kau bisa husnul khotimah menyebut syahadat ini? Kau lihat nak dulu waktu aku menegur anakku mau memuliakan bulan Ramadan, karena itulah itu. Karena aku memuliakan bulan kalian miliki itu, Allah jadikan aku orang yang mendapatkan husnul khotimah, berubah nasib. Dari sekarang ini berubah oleh Allah. Nah, kita ini butuh akal, kita tidak sanggup merubah nasib kita, baik itu di dunia ini sampai di akhirat. Kalau kita bayangkan dari mana bayangan kita bisa senang di dunia atau senang di akhirat. Kalau kita mau bayangkan, mau kita ukur-ukur bagaimana kita bisa memberikan nasib anak kita yang baik, istri kita, suami kita, orang tua kita. Mungkin ada yang hidup dan mungkin ada yang di dalam kubur sekarang lagi menjerit, mendapatkan azab dari Allah. Di mana bulan ini alfa-ati 1 jutaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan di setiap saat. Allah lepaskan dari api neraka berkat bulan ini. Itulah Rasulullah bilang, syahrul Ramadan, syahrul ummati, bulan Ramadan ini bulan umatku. Umatku yang punya bulan ini. Maksudnya ini memang benar-benar panennya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi benar kalau kita tidak dapatkan nasib kita berubah di bulan ini. Minta sama Allah. Sama siapa lagi kita minta? Akal kita tidak sanggup menjalani dunia ini. Tambah lagi nasib akhirat yang puluhan ribu tahun satu harinya. Kalau kita tidak memikirkan jalan akhirat, keselamatan akhirat di dunia ini, di mana lagi kita memikirkannya? Nah, ini bulan. Dal wagat taubatak yal hasi idza batatu. Ini waktu yang sangat tepat wahai hamba yang bermaksiat untuk bertaubat. Ini waktu yang sangat tepat hamba yang telah lari dari rahmat Allah untuk kembali ke jalan Allah. Ini waktu yang sangat tepat untuk kalian bertaubat, mendekatkan diri, merubah nasib kita. Mimpi-mimpi kita serahkan sama Allah, minta diaturkan oleh Allah. Nasib dunia dan akhirat kita serahkan dan minta diaturkan kepada Allah. Yang kafir bisa mendapatkan keberkahan, tambah lagi kita. Ruginya kita kalau kita tidak dapat. Buat apa kita banyak berbicara? Buat apa kita banyak mengeluh? Ini Ramadan mau mengeluh dengan ibadat, dekatkan diri di bulan Ramadan. Kalau disentuh, Rasulullah bilang keberkahan ini kalau menyentuh kita, dia bilang kalian tidak akan mendapatkan syagawah ba'dahu abada. Tidak akan celaka selama-lamanya. Kenapa? Dapat berkah sudah. Lain orang kalau sudah dapat berkah, tapi harus kita kenal ini berkah. Harus kita punya benar. Handphone sudah punya, baju punya, rumah berkahnya belum. Tidak ada gunanya semuanya itu kalau tidak ada barokah. Tidak ada barokah. Ini bulan mubarak, syahrul mubarak, harus kita benar-benar ambil keberkahan yang Allah turunkan di setiap saat. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab disebutkan di kalam Al-Habib Alwi, ada satu manakib buku perkataan dia semuanya, kata-kata mutiara. Ma min rajulin hadara majlisin min majalisil khair illa kataballahu lahu fi kulli qadamihi ibadati sana. Tidak ada satu orang yang datang di majlis yang penuh kebaikan, majlis ta'lim yang ngajak kebaikan, jalan berbuat baik dan lain-lainnya, seperti yang kita lakukan ke masjid, kecuali setiap langkah itu Allah tulis 1 tahun ibadah, karena kita melangkah di bulan Ramadan, kita melakukannya.
Itulah orang kalau mau hadir majlis di bulan Ramadan, para aulia, para asraf dan sholihin memendekkan langkahnya supaya banyak dihitung ibadah. Apalagi yang pakai motor, berapa roda itu. Tapi memang hati kita mau ngambil keberkahan, minta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berebut-rebut ini orang yang sudah kenal dengan Allah, kenal dengan keberkahan. Banyak kejadian dunia tidak memikirkan mereka, tidak menjadikan mereka berhayal, berpikir. Dia sudah gantungkan, serahkan garis tangannya kepada Allah, berjalan dengan Allah, hidup bersama Allah, minta diatur Allah. Bukan sama mimpinya lagi sudah. Bukan sama nafsu-nafsu. Mau ini nak, sudah Allah atur bagus semuanya. Karena dari Allah semuanya baik. Serahkan sama Allah dan bersimpuh di hadapan Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa. Puasa ini ibadah yang tinggi. Puasa ini ibadah yang besar. Puasa ini dikatakan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani di kitab Risalatul Bushairiyah, li'an atruka min asya'i luqmatan ahabbu ilayya min an aquma al-laila ila akhirih. Sesungguhnya aku meninggalkan makan malamku satu suap saja. Meninggalkan satu suap dari makan malam lebih aku senangi daripada aku sholat di tengah malam sampai akhir malam. Ini biasanya makan 10 suap. Dia kurangi satu suap itu, dia lebih memuliakan itu daripada orang yang sholat malam sampai akhir malam. Karena fadilah tidak mengikuti nafsu. Fadilah menjaga diri dari nafsu ini besar sekali pahalanya. Besar sekali artinya. Ada orang dulu, orang Buddha. Orang Buddha ini diceritakan di kitab Hikmatul Yamaniyah karangan Al-Habib Muhammad bin Hadi. Orang Buddha ini bisa tahu apa yang kita punya tahu, apa yang kejadian kita tahu. Tersebar sampai di kota ini. Muslimin sehingga banyak yang terpengaruh. Bahwasanya orang ini nyembah selain Allah, tapi bisa tahu hal orang, keadaan orang. Satu orang ini anak muda, dia bawa pisau, mau mengancam orang ini. Dia ketuk pintu. Dia ketuk, sudah niat dia akan mengancamnya dengan pisau. Dia akan mengancam dengan senjata ini untuk supaya orang ini masuk ke ajaran Islam. Buddha ini lihat ketika dia mengetuk pintu, Waalaikumsalam, boleh saya masuk? Boleh engkau masuk dengan satu syarat. Pisau yang ada di perutmu itu kau buang dulu. Loh, benar tahu ini orang. Saya mau pisau, dia tahu. Sudah saya buang. Yang di kaki juga dibuang juga. Nah, tahu juga yang di kaki ada pisau. Wah, ini memang orang ini hebat benar. Dari mana dia dapat ilmu ini? Yang aku tahu cuma Islam lah yang paling ilmunya yang paling benar. Kok dia bisa dapatkan ini? Masuklah dia. Sudah pisau sudah tidak ada lagi, masuklah dia, sudah tidak pakai senjata. Dilihatnya, la ilaha illallah. Kenapa engkau datang? Aku ini pengen kau ini masuk Islam dengan lembut. Ini ajaran yang benar. Engkau akan selamat. Inilah kita di dunia ini menyembah Allah yang Maha Pencipta. Allah itu esa, tak mungkinlah Allah itu ada dua begini dengan kelembutan. Dijawabnya, aku tak mau ikut. Aku sudah rayu kau dengan kebaikan, lemah lembut, tak mau ikut ya. Aku akan menyembah selain Allah. Nah, orang dipegang dan kamu mau menyembah Allah atau tidak? Mau diajak berantem. Dilihatnya, sekarang saya akan menyembah Allah. Heran dia. Kamu tidak ikhlas. Dia
Bagaimana kau bisa sebutkan kau menyembah Allah? Tadi kau bilang kau tidak menyembah Allah. Habisnya ketika aku ancam kau bilang engkau menyembah Allah. Padahal kau bisa melawan, ini rumahmu. Kenapa kau takut? Dijelaskannya. Engkau mau tahu kenapa aku bisa tahu? Engkau ada membawa pisau. Kau sering mendengar bahwa aku bisa begini dan begitu. Tidak ada lain gara-gara aku melawan nafsuku. Nafsu ini kulawan ketika dia mau, aku bilang tidak mau. Ketika kau tadi merayuku, nafsuku senang, mau masuk Islam. Aku lawan. Aku bilang aku tidak mau ikut engkau. Tapi ketika engkau mengancamku, menghinaku, nafsuku marah dihina. Nafsuku marah diancam, aku mau memukulmu, aku lawan, aku mau nurut dan ikut dengan apa perkataanmu. Karena semua ilmu dan keramat yang kau lihat daripada yang aku miliki, itu semuanya berkat melawan hawa nafsu. Oh, ternyata melawan hawa nafsu ini hatta orang-orang yang tidak menyembah Allah pun bisa mendapatkan keramatnya. Tambah lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah alasan Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, aku bisa meninggalkan satu suap saja dari makan malamku, lebih aku cintai daripada sholat ibadat tengah malam sampai tenggelam malam tersebut. Kenapa? Karena meninggalkan makan ini ada arti melawan hawa nafsu. Ibadah besar. Bulan yang penuh barokah, kita beribadah dengan meninggalkan makan. Ini pahalanya bukan main, besar dan sangat besar. Nabi Daud alaihissalam yang terkenal puasa paling afdol, ditanyakan, ya Rasulullah, puasa paling afdol puasanya siapa? Puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu Nabi Daud kalau megang besi, dia pegang langsung besi itu hancur lembut. Daud alaihissalam orang ahli puasa. Nabi Daud ini dengan dia ahli puasa tadi, sering melawan hawa nafsu, apa? Dapat keturunan Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud, yang semua burung dan lain-lainnya taat dan mendengarkan perkataannya. Jadi ulama, para aulia, dengan meninggalkan makanlah mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kita lihat para aulia usholihin, rata-rata mereka senang sama puasa. Ini mereka senang benar. Karena di dalam puasa ini ada keramatnya. Di dalam puasa ini ada karomah. Di dalam puasa ini ada sesuatu kelebihan. Orang yang tidak bisa melihat akhirat gara-gara puasa, ya Allah, ketemu jalan kebaikan. Karena semua sesuatu itu ada pembersihnya. Kalau harta, bersihkan dengan sedekah. Tapi kalau sudah harta yang masuk ke dalam perut kita jadi darah daging, ini badan bisa sholat kita lemah. Sholat subuh 2 rakaat, gobliyah subuh, sholat duha seperti memikul gunung. Berat benar. Ada apa? Ruhnya sakit lagi. Di badan kita ini ada ruh, bisa sakit juga. Jangan kita lihat ada daging saja, kita jaga terus kesehatan. Ada ruh. Fakam min nas sahihun jismuhu wa ruhuhu maridun dhaif. Berapa banyak manusia badannya kuat, tapi ruhnya lemah, ruhnya sakit. Sholat 2 rakaat tidak bisa, padahal bisa ngangkat besi, bisa ngadepin banyak orang, bisa bisnis, bisa ini, tidak tidur malam mikirin kerja, bisa. Tapi suruh sholat 2 rakaat tidak sanggup, ruhnya sakit. Dan dari sebab sakit ruh ini gara-gara makanan haram. Orang kalau sudah makanan haram, bagaimana majelis tadi terasa tak ya?
Merasa enggak kita ada seperti dipeluk sama Allah di majelis taklim ini? Merasa lagi diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih mahal daripada rumah, harta, tahta, dan kita akan melihatnya di akhirat. Semuanya bersyukur nanti, ya Allah, berkat kita hadir kita dapatkan surga. Ngumpul ini pahalanya besar benar. Sebagian riwayat mengatakan seperti sholat 1000 rakaat. Jalannya saja setiap langkah sudah dapat. Nah, ada orang tak bisa. Padahal berantem hebat, bisnis hebat, mikir apapun bisa, tak tidur 3 hari 3 malam bisa. Jadi tukang bisa, bangun rumah bisa, bangun itu. Suruh sholat 2 rakaat. Sholat duha. Umurnya sudah 40, 50 tahun, tidak bisa sholat duha juga. Ulun kada bisa sholat duha. Sholat duha 2 rakaat. Kenapa ini orang sakit badannya? Enggak, badannya sehat. Bukan badan rohnya yang sakit. Wa kam min nas gawiyun jismuhu maridun jismuhu wa ruhuhu gawi sahihun gawi. Berapa banyak manusia badannya sakit stroke, kita lihat di dalam kamar sudah stroke, tapi tak tahunya rohnya kuat. Dia di dalam kamar sakit stroke, 100.000 kali baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Orang yang sehat tak bisa baca 100 kali setiap hari, tak bisa baca la ilaha illallah 100 kali, tak bisa. Selawat tak setiap hari sama Nabi Muhammad, tak bisa. La ilaha illallah. Beristighfar kada sebelum tidur, minta maaf sama Allah. Tak pernah mikir istighfar, ya Allah. Lemah benar, seperti orang stroke, seperti orang sakit, padahal biasa sehat. Apa yang sakit? Rohnya. Bekesah bisa dengan rokok, cerita ini, cerita itu, ngumpul terus sehingganya dari cerita ke cerita. Ajak berzikir tak bisa, ajak bersolawat tak bisa. Suruh khusyuk duduk baca sholat. Kena aja. Ini orang sakit namanya. Dan juga banyak orang sakit badan tapi rohnya kuat. Tua tapi subhanallah, kita lihat banyak ibu-ibu di sini umur 60 tahun, bapak-bapak di sini lebih tua dari kita. Kalah kita ibadahnya. Saya belum subuh sudah di masjid, nggak ada di depan sini, ada yang di sini. La ilaha illallah. Yang tua, yang muda kalah. Kenapa? Rohnya yang kuat. Orang ini rohnya kuat sudah. Malam bangun. Padahal ini orang dibangunkan Allah juga kencing setiap malam, tapi tidak bisa sholat 2 rakaat. Suruh sholat 2 rakaat, tidak bisa. Nah, jadi harus kuat badan. Jangan mikir badan kuat, ini kuat. Harus kita merasakan nikmatnya nih. Kalau tidak ada rasa, barometernya. Kalau mau check up nih, badan kita check up 1 juta, 2 juta. Kamu mau check up sehat atau tidak? Nah, ini roh kita harus di check up juga. Sehat atau tidak? Kalau tidak sehat, mati kita. Itulah bikin puasa tidak sanggup, sholat tarawih. Allah 20 rakaat, ya Allah 20 rakaat bikin susah. Jadi fitnah akhirnya 20 rakaat beribut umat Nabi Muhammad gara-gara 20 rakaat. Ini gara-gara dhaif, lemah rohnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mau meriksanya apa? Kita tahu tandanya ketika sholat ada kebaikan, ringan kita berbuat baik. Nah, namanya sehat rohnya ini. Baru dengar kebaikan, mulai besok aku harus sholat duha. Oh, dengar ya Allah ini sakit, tambah ini sholat harus tambah. Puasa ini harus benar-benar puasa benar. Karena berkata para ulama, maradul jism yantahibu ilal maut wa maradul ruh yantahibu ilan nar. Orang yang sakit badan tempatnya akan ditarik orang itu dan mengakibatkan masuk dalam kubur. Karena badannya sakit
mati. Dan orang yang ruhnya sakit, maka puncaknya, tempatnya akan dilempar ke neraka. Pilih. Dua-dua harus kita perhatikan. Badan sehat, roh sehat. Kalau badan sakit, masuk neraka resikonya. Badan mati. Kalau badan sehat. Tapi kalau roh kita sakit, masuk neraka. Pilih. Pastikan kita sudah tahu benar di dunia ini. Kalau sakit, mati. Hampir kita pakai segala-galanya, masker, jaga jarak, ini itu macam-macam dunia ini sudah. Kenapa? Takut badan sakit. Nah, tanda kalau kita sakit roh kita ini, itu tadi rasa tidak ada lagi. Hadir majelis berasa kata biasa aja gitu. Biasa aja hadir majelis. Ya Allah. Padahal kita menikmati seperti ada malaikat di sebelah kita, tenang. Lihat kalau orang di majelis paling nyaman tidur, tertidur langsung, tenang. Karena majelis ini tenang. Bisa orang terkeliat, hilang bisa. Karena majelis taklim tenang, malaikat ada. Tanda ketenangannya aja kita tidur aja nyaman. Ya, di majelis ini. Alhamdulillah. Nah kalau sudah tidak ada rasa lagi kayak orang corona tuh ya. Makan sambal tidak ada berasa. Bisa nyium enggak? Tidak nyium juga tidak bisa. Lihat orang menikmati sambal, wah keringat sampai makan sambal kita, ya Allah sakit hati. Kenapa kita sakit? Orang bilang tidak punya liurnya ya, tidak ada liurnya. Nah kalau tidak ada liurnya tanda orang ini badannya sakit. Begitu juga kalau tidak ada berasa, baca ya Allah, ya Allah. Masuk bulan Ramadan, ya Allah, kenapa tidak berasa ini? Banyak baca Quran, banyak keibadat supaya sehat, harus diolahragakan. Kalau sudah sehat nanti terasa. Baru sholat tarawih Allahu Akbar langsung lupa sama dunia sama Allah. Oh, seulama saking menikmati bersama Allah, menikmati mendapat rahmat Allah, mereka tinggalkan makan. Malam-malam mereka teriris-iris hati mereka, menyebut-nyebut nama Allah. Hati, rohnya kuat sudah. Rohnya bersama Allah, Wa ma lahum syahwa illa li dzikrillah. Sampai dikatakan tidak ada syahwat mereka kecuali nyebut-nyebut nama Allah. No, sampai di situ. Inilah arti kehidupan yang benar. Kita hidup untuk apa lagi? Yang belum kita temui ini mati saja. Yang lain sudah ketemu semua, ini yang itu, macam-macam yang kita temui di dunia ini. Tinggal meninggal. Minta husnul khatimah. Minta kita dapat bagian jalan di surga kita. Nah dari masjid ini, dari pertemuan-pertemuan kita ini, insya Allah kita temui jalan itu. Keluarga, anak, istri kita mudah-mudahan sama kita semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah bulan ini Allah pilihkan ibadah kita yang bagus, ibadah yang sangat istimewa, yaitu puasa. Kalau meninggalkan satu suap saja sudah, Imam Darani bilang tadi, lebih baik aku lebih senang daripada sholat pagi sampai dari malam sampai subuh. Bagaimana kalau puasa penuh? Puasa penuh. Itulah kalau anak kecil kita biarkan puasa setengah hari, karena meninggalkan sesuap ada artinya di hadapan Allah. Dia suruh memuliakan bulan Ramadan, puasa setengah hari, tidak apa-apa. Anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Abibu ta'amakum bidzikri wassalah wa la tanamu alaihi fataqsu qulubukum." Tolong makanan yang kalian makan itu diencerkan atau dihilangkan kotorannya itu dengan berzikir dan sholat. Kalau kita makan, minum, habisnya berzikir dan sholat.
Jangan kalian tidur di posisi perut kalian kenyang sebelum berzikir atau sholat. Jadi kalau sudah habis makan, kita buka puasa. Jangan habis buka puasa kenyang kita tidur. Akhirnya tidak taraweh. Ya, taraweh hilang, nanti aja kena aku sendiri aja malam-malam. Akhirnya hilanglah kebaikan. Caranya apa? Sholat kenyang. Atau tasbih, para ulama mengatakan 100 kali baca tasbih, subhanallah, subhanallah, habis makan itu. Karena perintah Rasulullah, tolong dicairkan semua yang kita makan itu dengan zikir dan sholat. Habis kita makan baca sambil duduk sebentar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habisnya lihat saja, mulai kuat lagi roh kita jadi yang kuat berkat kita makan. Karena habis makan buka puasa langsung lemes. Sholat lemes, ini lemes. Al-Habib Ahmad Sahibul Syaib kalau makan itu sampai biji korma itu di paha dia penuhnya, badannya besar sudah. Seorang waliullah lidahnya tidak pernah lepas dari zikrullah, sampai ketika ada orang melihat semua badan Habib Ahmad ini tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena memang tidak pernah lupa sama Allah. Itu kalau makannya banyak. Sampai biji korma tadi penuh di pahanya. Lihat banyaknya bukan main, 1 kaleng misalnya. Tapi habis makan dihitungnya satu-satu biji. Kalau 100 biji 100 rakaat. Kalau 1000 biji 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bukan main. Masya Allah lah Ahmad ini. Setiap makan dia pasti letakkan. Habis makan dia beribadah. Jadi kita habis buka puasa, kita langsung pikirkan kita mau ibadah. Kita makan ini untuk ibadah. Dan puasa yang kita lakukan ini puasa ibadah yang sangat mulia di sisi Allah dan mempunyai keramat yang sangat besar dengan melakukan puasa ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Bishrul Hafi. Bishrul Hafi ini apa? Seorang wali, orang kaya raya ya. Al-Hafi itu tidak pernah pakai sendal. Kenapa dia tidak pakai sendal? Dulu dia ini pernah duduk dengan kekayaannya, sama dayang-dayangnya, sama orang-orang begambusan. Dengan gambusnya tari perut di rumah dia. Datang orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjaganya. Apakah yang punya rumah ini budak atau tuan? Yang jaga bilang, apa kau bilang? Yang punya rumah ini budak atau tuan? Engkau tidak tahu yang punya rumah ini adalah tuan, anaknya tuan, tidak ada di keturunannya ini budak, semuanya merdeka. Bukan hamba saya. Oh, bukan hamba saya. Larilah. Bishrul melihat, wahai prajuritku, siapa tadi ada yang masuk? Kenapa kada semua masuk? Orang fakir miskin nanya yang punya rumah ini hamba saya apa tuan? Aku bilang yang punya rumah ini adalah tuan, anaknya tuan, saudagar, anaknya saudagar. Tidak ada sedikit pun, satu pun dari mereka hamba saya. Dibilang, wahai pengawalku, langsung dapat hidayah di situ. Kau tidak tahu, aku ini hambanya Allah. Siapa orang tadi? Dibilang, dia keluar, dicarinya, dikejarnya. Ketika dia mengejar ini tidak pakai sendal. Carinya, disitulah dia bertaubat sama Allah. Mulai detik itu tidak mau dia lagi pakai sendal lagi. Kenapa? Mengenang taubatku. Dibilang, bapak aku ini hamba saya. Gara-gara kedatangan tamu itulah digelarlah Bishrul Hafi. Bishr yang tidak mau pakai sendal. Tidak mau pakai sendal karena apa? Karena hari itulah kenangan dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia berkata di kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar bahwasanya beliau berkata al-ju' yusaffil fuad wa yurithul alamud daqiq. Lapar ini membersihkan hati. Wa yurithul ilmad daqiq, dan mewarisi ilmu yang sangat dalam. Kalau sudah lapar ini
mau dapat ilmu yang dalam tajam, laparkan perut kita. Ini lapar bisa menjadikan manusia ini melihat satu ilmu yang sangat dalam gara-gara laparnya tadi. Dan juga membersihkan hati. Kalau sudah puasa kita menahan lapar, laparnya kita ini bisa membersihkan hati kita. Bahkan membersihkan roh kita. Roh yang lemah bisa jadi kuat. Orang dulu kalau sudah tidak bisa beribadah, puasa dia. Mungkin banyak makanan yang masuk hingga roh kita sakit. Puasa 1-2 hari bisa ibadat hanya. Bisa sholat duha lagi, bisa taubat, bisa ini, bisa itu, berkat puasa tadi, berkat menahan lapar. Diriwayatkan ruya an ba'dul atibba annahu qila lahu hal tajidu at-tibba fi kitabillah ta'ala. Bagian atibba ditanya, apakah ada pengobatan di kitabnya Allah Subhanahu wa taala? Dibilang qala na'am, ada. Apa itu? Qad jama Allah taala at-tibb kullaha fi hadhihi al-ayah. Allah telah mengumpulkan pengobatan di dalam satu ayat ini. Apa itu? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Satu ayat ini mengumpulkan obat untuk segala penyakit. Satu ayat ini mengumpulkan untuk mengobati segala racun. Apa itu? Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, ini Habib Ahmad bin Umar ini terkenal di Hadramaut, orang bisa ngobatin zaman itu. Di zaman dia itu bisa ngobatin orang. Tanya wiritannya apa Habib? Amalannya piannya apa? Doain apapun sakit. Orang bisu bisa ngomong. Orang tidak bisa jalan bisa. Ada bacaan apa? Mantranya apa? Nah, ada. Aku setiap ketemu orang, aku kenalkan nama Allah, itu aja. Mantranya cuma itu. Ngajak orang ke jalan Allah. Tidak ada bacaan-bacaan apapun. Karena pandangannya Allah, ketemu orang Allah, kekuatan Allah lah yang datang kepada dirinya. Nah, beliau berkata, ayat ini, orang kalau sudah mengamalkan ayat ini dan memahami ayat ini, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan, tidak perlu dokter lagi dibeli. Kalau sudah kenal dengan Al-Quran. Li'anna syaba'a manba' kulli illah. Karena kenyang itu sumber dari segala penyakit. Orang kalau sudah kenyangnya terlalu memang senang. Orang kalau sudah tahu nikmatnya makan dan kenyang sampai memang. Tapi itulah sumber dari segala penyakit. Hati-hati kita. Penyakit zahir, penyakit batin ini gara-gara kenyang. Makan buka puasa kekenyangan. Nah, sudah. Berat sudah kalau sudah kekenyangan. Kena terus kena jadi kena. Jadinya nanti terus. Ini para aulia menyebutkan. Ada seseorang ditanyakan, "Qul li ba'dhum ausini, wasiatkan aku." Faqala in syi'ta jama'tu laka ilmal ulama. Kalau kau pengen aku wasiatkan, aku berikan engkau wasiat. Ini wasiat dikumpulkan dari ilmunya ulama, wa hikamul hukama, dan hikmahnya orang bijaksana. Dinasihat ini. Wa tibbul atibba, dan obat bagi obat dan dari dokter-dokter. Obat dari dokter-dokter nasihat ini, dan juga dia adalah satu kalimat yang penuh hikmah dari orang yang bijaksana. Dan ilmunya para ulama ada di sini. Apa itu? 3 kalimat. Amma ilmu ulama, kalau kau mau tahu ilmunya para ulama, fa idza su'ilta amma la ta'lam faqul la a'lam. Kalau kau ditanyakan sesuatu yang kau tidak tahu, katakanlah Allahu a'lam. Itu ilmunya ulama. Sudah. Jauh kita dari masalah. Kalau sudah bisa ngomong ilmunya itulah ilmu yang paling tinggi dimiliki ulama. Wa amma hikamul hukama, kalau hikmahnya orang yang ahli hikam atau bijaksana, fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum. Kalau engkau duduk di antara kaum, jadilah engkau orang yang paling pendiam di antara orang itu. Itu ilmu yang paling bijaksana. Hikmah yang paling bijaksana. Pengen selamat di dunia ini, setiap ngumpul jadilah orang yang paling pendiam di perkumpulan itu.
Banyak orang sekarang ngumpul berebut berebut. Ini mau ngomong, la ilaha illallah. Tanda ini belum punya hikmah. Nabi Sulaiman punya hikmah, ilmu hikmah. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman. Ilmu dan hikmah diberikan kepada Sulaiman. Orang-orang pembesar itu diberikan Allah hikmah dan mereka menjadi askatuhum. Tanda orang ini punya ilmu hikmah, dan mana hikmah ini harus kita miliki. Punya ilmu, tak punya ilmu hikmah, tidak ada manfaat. Apa? Jadi orang paling pendiam. Kenapa? Fa'in asabu kunta min jumlatihim. Kalau omongan mereka yang berkumpul ini benar dan kau duduk di situ, engkau dari golongan orang-orang yang menegakkan kebenaran. Kalau lagi ngomong-ngomong ini, yang ngomong-ngomong ini dia omongkan benar. Kita yang tidak ikut ngomong ikut dalam kebenaran itu. Wa in akhtau salimta min khata'ihim. Dan jikalau mereka salah dalam omongan mereka, engkau selamat dari kesalahan mereka karena engkau paling pendiam. Itulah ilmunya orang ahli hikmah yang paling tinggi. Wa amma tibbul atibba, dan jikalau engkau ingin tahu pengobatannya para dokter yang paling hebat, fa idza akalta ta'aman fala taqum illa wa nafsuka tashtahi. Jikalau engkau makan makanan, maka janganlah engkau berdiri illa wa nafsuka tashtahi, kecuali nafsumu masih ingin makan. Ketika kita makan masih ingin nambah lagi, stop, berdiri. Itu obat yang paling mujarrad untuk kesehatan. Diriwayatkan dulu Harun ar-Rasyid mengumpulkan ulama, para tabib dari India, para tabib dari Rom, dari Irak, dari Sawadi, dan yang paling alim, paling tinggi dari Sawadi ini. Dia tanyakan, engkau paling hebat dari antara tabib ini. Ini cerita ada di kitab Ihya Ulumuddin, punyanya Imam Ghazali. Engkau paling hebat ini, dokter paling hebat dari antara 4 dokter yang kubawa dari Irak, ya, dari Rom dan lain-lainnya. Sebutkan aku obat apa paling bagus. Ad-dawa'ul ladzi la da'a ma'ahu 'indi. Obat yang tidak ada efek sampingnya. Obat yang akan mengobati penyakit dan tidak ada efek samping. Dia bilang ad-dawa'ul ladzi la da'a ma'ahu 'indi alla ta'kula at-ta'am hatta tashtahi. Obat yang tidak ada efek sampingnya bagiku adalah engkau makanan-makan wahai raja, tapi jangan pernah engkau makan, menyelesaikan makanan kecuali engkau masih mau makan. Ya. Jangan pernah stop makan kecuali pas masih pengen nafsu makan, stoplah makan. Itu obat yang paling besar dibilang, dan tidak ada efek samping. Maksudnya makan jangan sampai terlalu kenyang. Wa antar fa'ayadaka anhu wa anta tashtahi, dan engkau angkat tanganmu sedangkan engkau masih mau makan dan masih nafsu untuk makan. Faqalu, semua dokter-dokter melihat jawaban itu, qala sadaqta, benar wahai tabib yang paling pintar, kami akui ilmumu yang sangat tinggi. Inilah yang paling tinggi obatnya para dokter. Pengen penyakit sakit sehat dari penyakit, maka amalkanlah itu. Dulu Rasulullah SAW pernah dapat hadiah dokter Muqawqis, ya, dari Raja Muqawqis dapat hadiah dokter. Nabi Muhammad bilang, pulanglah, irji ila ahlika nahnu qawm la na'kul hatta naju wa idza akalna la nashba. Pulanglah dokter ke keluarga. Alhamdulillah, kami ini golongan manusia yang tidak akan makan kecuali sudahlah lapar baru makan, dan kami tidak akan makan juga tidak terus menerus kecuali kalau belum kenyang kami sudah stop makan. Kalau sudah makan tidak sampai kenyang. Cukup itu tabib kami, dokter kami. Rasulullah SAW menyebutkan ini. Di mana disebutkan di kitab Siratul Halabiyah, sebutkan hadis ini. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan masalah ini
siasatnya orang makan antub sika anit ta'am wa anta tashtahi, engkau melarang tidak makan sedangkan engkau masih mau. Wala tatanawalahu hatta tashtahi bi syahwatin shadiqah, dan engkau tidak akan makan kecuali memang benar-benar mau makan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita ini memang sudah mau makan baru boleh makan? Bagaimana? Apa definisinya kita ini sudah mau makan? Kalau dihadapkan makanan apapun kita mau. Nah, tandanya ini orang baru mau makan. Tapi kalau masih milih-milih makannya, ini belum mau makan namanya. Kalau sudah dikasih makan apapun mau roti keras pun sudah makan mau. Apa sebab? Emang sudah mau makan ya. Kalau sudah mau makan ini, Allah sudah. Nasi kuning kayak nasi kebuli, ya. Tempe kayak ayam sudah mau makan. Habib Abdullah bilang, wa alamatu sidq syahwa an tashtahiya kullat ta'am. Alamat orang itu benar-benar sudah mau makan, dia akan makan semua makanan yang dihidangkan kepadanya. Maka janganlah makan kecuali sudah mau makan, ini begitu maksudnya. Ini perkataan disebutkan di kitab Risalatul Mu'awanah. Hasan al-Ghazzaz mengatakan ada 3 perkara. An la ta'kula illa indal fadah, jangan pernah makan kecuali memang sudah benar-benar mau makan. Wala tanam illa indal ghalabah, jangan kau tidur kecuali sudah mau tertidur. Sudah tertidur, baru itu tidurlah. Kalau belum, jangan kita tidur dulu, jangan kita panjang dulu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah baru tidurlah. Wala tatakallam illa inda darurah, janganlah pernah ngomong kecuali darurat. Selamat hidup kita dibilang, baik itu badan kita, kesehatan kita, dan kehidupan kita. Ada orang nangis, ketika nangis dilihat memang tidak ada makanan di rumah ini, nangis. Orang datang, kasihan, ada mau makan apa, kami akan sediakan. Kenapa kalian menangis? Dia bilang, la biki ala fawatil asya, kami mau menangis bukan gara-gara hilangnya makanan malam kepada kami. Wa inna ma'abki lil farahi haitsu tashabbahna bisalihin. Sesungguhnya kami menangis nih, kami ini gembira bukan gara-gara ada makan, gembira kami bisa hidup kami ini sama dengan orang-orang soleh. Kalau misalnya hidup kita tidak pernah lapar, dari kecil tidak pernah kenal lapar, tidak pernah kenal belum bisa bayar listrik, tidak pernah kenal belum bisa beli nasi, belum tahu dilapar, belum tahu diminum susah, tidak bisa. Kita takut. Ini hidupnya orang soleh mengalami itu semuanya. Nabi Muhammad nahan lapar. Sayyidina Fatimah datang, ya abadi, wahai bapakku, aku 3 hari tidak makan. Dia bilang, aku 3 hari belum melihat makanan. Dia bilang, wahai anakku Fatimah, dilihatnya di perut abahnya, sesungguhnya bapakmu ini sudah 30 hari tidak makan. Nabi Muhammad, dunia ini Rasulullah mau bilang ini jadi emas jadi, tapi milih lapar karena tahu. Itulah tadi, ini orang gembira kalau orang sudah tahu akhirat, keuntungan akhirat, gembira dia. Kita hidup ini, apapun yang kita jalan-jalan saja. Semua yang lahir ini dari Allah semuanya. Kita lihat banyak kejadian. Semuanya waktu yang kita akan hadapi sudah ada tulisan semua dari Allah. Nah, ulama ini harus kita pegang supaya mimpi-mimpi dunia ini tidak usah pakai mimpi hidup. Hidup ini makin ridho, keberkahan sudah. Yang penting berkah, yang penting ridho kita kepada Allah SWT. Itu jadi benar-benar kita punya sesuatu. Kalau cuma mimpi pengen punya ini itu dan tidak ada artinya hidup kita. Seperti hewan gitu. Bagaimana? Ulama memberikan 1 pedang, menjawabnya pedang yang ada 2 mata. Ketika ada sesuatu yang tidak baik datang kepada diri kita, baik itu lapar, kesusahan, dan lain-lain masalah hidup di dunia, atau melihat kemungkaran, melihat yang mungkar, syariat kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita harus sikapi dengan tidak senang. Tidak senang, ini tidak baik, ini mungkar, harus diingkari. Karena ini mungkar. Itu 1 matanya. Mata yang kedua,
mata keyakinan kita bahwasanya kemungkaran, kejadian yang muncul di muka bumi ini semuanya dari Allah. Tidak bisa lahir begitu saja, tidak bisa. Lahir dengan kekuatan manusia ini tidak bisa. Semuanya di belakangnya Allah. Tapi ini i'tiqad hakikatnya. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, yang tidak baik, di hati kita ini sudah ada jawabannya, tidak akan benci kita. Melihat orang maksiat, tidak benci kita sama orang maksiat, karena sudah tahu hakikatnya. Tapi zahir kita harus kita syariatkan bahwasanya kita benci dengan kemungkaran itu, tapi tidak berlebih-lebihan hingga ada kebencian. Di hatinya ada nur. Syariat akhirnya ketemunya dengan nur keyakinan kita kepada Allah. Jadi semua yang timbul, ada syaitan, benci sama syaitan. Syariat kita, hati kita. Hakikatnya kita tahu syaitan ini Allah yang ciptakan. Semua yang muncul ini atas izin Allah. Ininya semua. Jadi hati manusia ini bersih kalau sudah punya ilmu hakikat. Melihat ada mantu kita, anak kita berbuat begini, ya di syariat kita bilang jangan, kalau tidak sholat tidak boleh. Benci kita sama yang tidak sholat, benci kita sama kedengkian, benci kita dengan kesombongan. Tapi hakikat kita, ya Allah, mungkin ini ada hikmahnya. Ini Allah, semua lahir dari Allah. Jadi kita tidak pernah menyalahkan Allah. Ada hikmahnya itu. Semuanya ada sesuatu hikmah yang tidak bisa kita ukur. Karena ilmu kita kecil tidak bisa mengukur kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga apapun yang muncul di muka bumi ini. Zaman, Rasulullah bilang la tasubbu zaman, la tasubbu dahra, fa inna dahra huwa Allah. Jangan kau caci ini zaman, karena zaman ini adalah Allah. Maksudnya yang menciptakan zaman ini adalah Allah. Nanti musim Covid, apa ini Covid ini begini, ini kita caci hidup ini orang hidup yang tidak kenal Allah. Sudah ini ada jalannya, ada sesuatu kejadian dunia yang harus kita sikapi. Sikap inilah yang harus kita miliki. Syariatnya kita harus menentang segala kemungkaran. Syariatnya, tapi hakikatnya di dalam hati kita ini semuanya lahir dari Allah. Ini semuanya ada hikmahnya dari Allah. Kembalikan kepada Allah. Hati orang ini bersih. Bertemulah kalau sudah ada hakikat, ada syariat, baru bisa sampai kepada Allah. Ilmu kita benar namanya. Tidak ada kotornya, sudah. Tidak ada kotornya, bersih ilmu kita itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu hakikatnya. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan kita ini yang sudah kita ketahui semuanya penuh berkah. Semua hari-hari kita apapun yang muncul di muka bumi ini, jalani saja. Sebentar lagi kita dengar di dunianya akhirat. Ada teman kita sudah ketemu sama akhirat. Yang meninggal ini sudah ketemu. Tidak tahu besok jika ketemu sama akhirat. Tidak jauh. Jangan kita sangka 100 juta tahun lagi kita ketemu akhirat. Sebentar. Mungkin tahun depan ketemu akhirat. Siap-siaplah. Siap-siaplah kita berbuat baik. Ya. Tidak merasa ya. Perasaan kita ini masih kecil terus. Tidak tahunya udah punya anak. Tidak tahunya begini. Begitu juga tidak tahunya kita meninggal dunia. Memang hidup kita ini untuk sana, bukan untuk di dunia ini. Jangan sampai sibuk terus ngurus dunia lagi. Salah, tidak urus dunia, tapi akhirat lah. Karena akibat kita ngurus dunia palingan sakit mati. Ngurus jasad. Tapi kalau kita tidak urus roh kita, ibadah kita, akibatnya neraka. Perhatian kita sama akhirat lebih dari segala-galanya. Mudah-mudahan Allah yahdina, Allah memberikan kita hidayah. Allahumma hadina fi man hadait, Allahumma hadina fi man hadait, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Iya kita. Mari kita mendoakan saudara kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awzil wa 'adhim thawaba ma zara'na min ad-du'a wa min amal wa min ad-du'a min al-Fatiha ila sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa baitihi. ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والغرابة وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل البيت المطهرين. ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ محمد بن جلال من أولادهم وممتاز الشاذلي شيخ عثمان المدني. ثم إلى روح سيدنا محمد بن محمد بن حسين الفقيه مقدم محمد بن عبد العلوي ومقدم ثاني وقت صدق محمد مقدم إله بسعادتنا على أبي علوي ولجميع مشايخنا. ثم إلى روح من اتمعناها ونمن أجله وسببه محمد الفقير سيادة بن الستاب وأبي سهمي بن زبيجان وأم جريح بنت كاران ملياني وأبي ملياني Kasimun bin Kartomejo Wasumanto Prasetyo bin Mulyani Kasimun Wasumaryadi bin Sahari wa Suryantun bin Zita. Alhamdulillah wa dzalika minna ilaihim wa ja'alna nuran yas'a ala baina aydihim wa ja'al fikatan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa shatran lahum minan wa amanan lahum minan adab. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana irhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Qabbalallahu minkum.